Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan negara hukum demokratis. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Igede Edi Sanjaputra dengan NIM 2020-09-031. Dan di samping saya ada teman saya. Saya Aniwayan Yatuyadaswari dengan NIM 2026-09-032. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang negara hukum demokratis. Apa itu negara hukum demokratis? Negara hukum adalah negara yang sistem penyelenggaraan negaranya didasarkan oleh suatu aturan hukum. Negara demokrasi merupakan interpretasi dari kedaulatan rakyat bahwa negara sebesar-besarnya adalah milik rakyat. Negara hukum demokratis memiliki dua kedaulatan yang bersintesis dan diintegrasikan menjadi satu. Kekuasaan tersebut adalah kekuasaan hukum dan kekuasaan rakyat. Kekuasaan hukum. Kedaulatan didasarkan pada hukum demokrasi di mana perundangan menjadi dasar penyelenggaraan negara. Kekuasaan rakyat. Kedaulatan ada pada rakyat atau demokrasi di mana rakyat memegang kendali penuh atas negaranya. Syarat-syarat negara hukum demokratis. Proteksi konstitusional. Adanya pelindungan dari negara kepada rakyatnya mengenai hak asasi manusia secara konstitusional. Yang kedua, ada lembaga pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Adanya lembaga kehakiman yang mandiri dan tidak memihak. Yang ketiga, ada pemilihan umum yang bebas. Terselenggaranya pemilihan umum tanpa adanya paksaan dan penekanan kepada rakyat yang melakukan hak pilihnya. Yang keempat, ada kebebasan menyatakan pendapat. Rakyat berhak dan memperoleh jaminan dalam hukum untuk mengeluarkan pendapat. Yang kelima, ada kebebasan berserikat. Jaminan dalam hukum bagi rakyat untuk mendirikan perserikatan atau partai politik. Yang keenam, adanya pendidikan civic. Rakyat diberikan pendidikan kewarganegaraan agar mengetahui dan mengerti hak dan kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Jadi. Jadi, sistemisme negara hukum demokratis. Demokratis dan negara hukum adalah dua konsepsi yang saling berkaitan, yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat atau demokrati, sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum atau nomokrati yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan. Adapun prinsip-prinsip dari negara hukum dan demokrasi bisa dilihat di sini. Jadi prinsip-prinsip dari negara hukum adalah asas legalitas, dan yang kedua itu pelindungan hak-hak asasi manusia atau HAM. Dan yang ketiga adalah keterikatan pemerintah pada hukum. Yang keempat, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Yang kelima, pengawasan oleh hakim yang merdeka. Lalu di sini prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi ada perwakilan politik, lalu pertanggungjawaban politik, yang ketiga pemencaran kewenangan, selanjutnya pengawasan dan kontrol, yang keempat kejujuran dan terbuka untuk umum, yang selanjutnya rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Baik, di sini kita langsung ke kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah negara hukum demokratis memiliki dua kedaulatan yang bersintesis dan diintegrasikan menjadi satu. Paradigma pembangunan negara
mencita-citakan dan mengandaikan tumbuh serta berkembangnya negara hukum yang demokratis. Negara hukum yang berupaya menyandingkan prinsip-prinsip negara hukum dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri secara selaras dan saling melengkapi satu sama lain. Karena negara hukum tanpa pemerintahan yang demokratis akan berubah menjadi negara yang fasis dan represif. Sebaliknya, apabila pemerintahan demokratis tanpa disertai hukum akan terjebak pada perjalanan negara ke arah yang anarki. Negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi, karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Akan tetapi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Negara hukum yang demokratis, hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Roma Santi. Om Santi 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 Om.